Oke, kali ini kita akan menjawab soal nomor 12 di tes analogi untuk di bagian TIU atau tes intelijensia umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Jadi soal-soal yang akan kita bahas itu berasal dari buku ini. Nah, teman-teman bisa banget mendapatkan buku ini melalui link yang ada di description box. Oke, teman-teman semua, jangan lupa juga untuk menonton video kami sebelum-sebelumnya, karena di video sebelumnya kami udah mencantumkan dan memberitahukan beberapa tips and trick yang bisa teman-teman gunakan saat akan menjawab soal. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Jadi bagi teman-teman yang masih belum menonton pembahasan soal di nomor 1 sampai 11, jangan lupa untuk mengecek channel kami lalu menonton videonya, karena di video tersebut ada berbagai macam tips yang kami berikan untuk mengerjakan soal-soal tes analogi. Selain itu, teman-teman juga akan terbiasa untuk menjawab soal dengan menemukan hubungan antara kata satu dan kata kedua. Nah, di sini ada kata kita dan kata saya. Nah, jadi kata saya ini adalah bentuk pertama dari kata sebelumnya, karena kita ini terdiri dari saya dan kamu. Kemudian maka berarti kata yang diinginkan oleh soal di kata pertama adalah bentuk dari kata kedua. Maka mari kita cari jawabannya. Di sini ada kata beliau dan ada kata kami. Nah, jadi teman-teman urutannya itu harus sama ya, tidak boleh terbalik. Maka jawaban di nomor A ini masih salah. Kemudian kita lanjut lagi, B, kami dan kamu itu juga belum tepat, karena ini katanya itu setara. Kemudian di bagian C, kalian dan beliau, ini juga masih kurang tepat, karena kata beliau itu seperti kata yang menghormati, sedangkan kata kalian itu tidak terkesan menghormati. Jadi kalian ini bukan bentuk dari si kata pertama. Kemudian di bagian D, mereka dan dia. Nah, ini bisa jadi karena dari kata mereka bentuk pertamanya adalah kata dia, hingga mereka disebut mereka gitu loh. Kemudian di sini ada kata dia dan kalian. Nah, ini kurang tepat ya. Oke, maka pilihan jawaban yang tepat pada soal ini adalah pilihan jawaban D, mereka dan dia. Oke, lanjut lagi ke nomor 13. Jadi ada kata jatuh, kemudian ada kata sakit, kemudian mengantuk. Maka kira-kira kata apa yang sepatutnya melengkapi titik-titik tersebut? Nah, jadi ketika kita jatuh, maka hal tersebut akan mengakibatkan rasa sakit. Berarti ini hubungannya lebih ke sebab akibat ya. Jadi di kata pertama itu sebab, kemudian di kata kedua itu akibat. Nah, kira-kira masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. kalau sebabnya adalah mengantuk, maka kata kedua yang seharusnya melengkapi kata soal ini adalah apakah berjalan? Tidak mungkin. Kemudian apakah tidur? Ini bisa jadi. Kemudian kata kalori, ini sama sekali tidak ada hubungannya. Kata teriakan juga tidak, tersenyum juga tidak. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 adalah kata tidur.
Oke, lanjut lagi. Nah, di nomor 14 ada kata tinggi, kemudian ada kata dalam. Nah, selanjutnya ada kata awan. Nah, kira-kira kata apa yang sepatutnya melengkapi kata yang kedua? Oke, teman-teman. Jadi, di sini bentuk soalnya agak berbeda ya. Jadi, hubungannya itu antara kata pertama dan kata pertama setelah simbol sama dengan, maka berarti kita harus mencari pasangan kata dalam dan kata yang ada di sini. Jadi kata awan ini sesuai dengan sifatnya atau ciri-cirinya, yaitu awan terletak di langit yang tinggi. Maka di sini ada kata awan dan ada kata tinggi. Maka kira-kira benda atau hal apa yang harusnya ada di kata bagian ini yang salah satu sifat atau cirinya itu dalam? Oke, mari kita cari. Kemudian matahari ini bukan jawaban yang tepat, karena salah satu ciri matahari itu panas atau tidak, tinggi juga, karena matahari juga ada di langit gitu. Terus yang B ini batu-batuan, ini juga kurang tepat. Kemudian pohon tidak ada hubungannya ya dengan kata ini, maka kata pohon ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian ada kata minyak tanah, ini bisa jadi karena minyak tanah itu terletak di dalam tanah. Nah, kemudian yang terakhir tiang listrik. Nah, tiang listrik ini kurang tepat juga karena tiang listrik tidak ada atau tidak ada hubungannya dengan kata dalam. Maka pilihan jawaban yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada soal nomor 14 adalah bagian D. Nah, jadi teman-teman perlu banget buat memahami bahwasanya bentuk dari soal analogi itu berbeda-beda, seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Ada yang bentuk seperti ini, kemudian ada yang bentuk seperti ini, bahkan ada yang bentuknya seperti ini, kayak gitu. Jadi memang teman-teman perlu untuk rajin-rajin latihan soal supaya teman-teman terbiasa dengan berbagai macam bentuk dari soal yang disajikan. Kali ini kita akan menjawab soal nomor 15. Jadi bagi teman-teman yang masih belum menonton pembahasan kita di beberapa nomor sebelumnya, jangan lupa untuk ditonton terlebih dahulu. Oke, jadi kita lanjut aja. Di sini itu ada kata drama, kemudian ada kata babak, kemudian ada kata tinju, dan kata apa yang sekiranya bisa melengkapi melengkapi soal ini. Oke, jadi kita perlu untuk menemukan terlebih dahulu hubungan antara kedua kata ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan itu drama, kemudian kata kedua itu babak. Babak ini merupakan bagian dari drama. Jadi istilahnya drama itu terbagi menjadi beberapa babak. Nah, kira-kira tinju terbagi menjadi beberapa apa, kayak gitu. Maka kita harus menemukan jawaban yang sekiranya sama polanya dengan contoh soal. Nah, di sini ada episode. Nah, episode ini masih kurang tepat ya teman-teman jawabannya, karena episode ini lebih ke sinetron atau ke drama. Kalau ronde, nah ini bisa jadi karena memang si tinju ini terdiri atas beberapa ronde kalau ada pelaksanaannya, kayak gitu. Kalau lakon ini bukan juga. Kalau sandiwara ini merupakan bagian dari sinetron atau film, jadi bukan jawabannya. Adegan juga. Tiga hal ini semuanya kayaknya mengarah ke sinetron atau film gitu ya.
Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Dan ini makanya pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal ini setelah menyeleksi jawabannya adalah si ronde. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 16. Nah, di sini ada kata es dan kata dingin. Kemudian di sini kita harus menemukan kedua jawaban yang sekiranya bisa melengkapi soal ini. Nah, jadi teman-teman, seperti yang aku bilang di video sebelumnya, bahwasanya bentuk dari soal analogi itu banyak banget. Jadi teman-teman perlu banget juga untuk banyak latihan soal supaya teman-teman terbiasa untuk mengeksplor soal-soal atau bentuk soal dari soal analogi, kayak gitu. Nah, jadi kita temukan terlebih dahulu apa hubungan dari kedua kata ini. Jadi apa hubungan antara es dan dingin? Nah, es itu menyebabkan sesuatu menjadi terasa dingin, atau dingin ini merupakan akibat dari adanya es, atau merupakan salah satu ciri-ciri dari es. Jadi kita harus mencari kira-kira setelah sama dengan ini, kata pertamanya itu, kata keduanya merupakan akibat dari kata pertama atau ciri-ciri dari kata pertama, kayak gitu. Nah, di sini ada kata udara dan ada kata panas. Nah, pilihan jawaban ini masih kurang tepat, teman-teman. Mengapa? Karena udara itu tidak hanya identik dengan panas, kayak gitu. Jadi udara juga bisa dingin. Nah, kalau matahari dan panas, nah ini bisa jadi mengapa demikian? Karena panas merupakan salah satu ciri dari matahari, atau si panas ini merupakan akibat ketika adanya si matahari, kayak gitu. Kalau utara dan selatan ini bukan juga, karena arah mata angin itu ada beberapa. Kalau langit dan bumi ini bukan juga. Kalau darat dan laut ini bukan juga, karena ketiga hal ini sepertinya setara gitu ya, setara. Dan ini itu masih ambigu. Kenapa ambigu? Karena udara nggak cuma panas. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah pilihan jawaban B, betul banget. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, jadi di sini ada kata mikroskop dan di sini ada kata bakteriologi. Kemudian di sini ada kata sarung tangan. Nah, kira-kira apa yang bisa melengkapi bagian yang rumpang di sini? Jadi, mikroskop adalah alat yang digunakan oleh bakteriologi. Kayak gitu. Jadi berarti kata pertama ini adalah sebuah alat dan kata kedua ini adalah orang yang menggunakan alat tersebut. Nah, jadi kita perlu untuk menemukan kata yang sekiranya berhubungan dengan si sarung tangan ini. Jadi kira-kira siapa yang biasa menggunakan sarung tangan, kayak gitu. Pertama, peneliti. Nah, tidak semua peneliti menggunakan sarung tangan, karena ada juga beberapa penelitian yang dilakukan tidak harus menggunakan sarung tangan, kayak gitu. Kemudian ada kata apoteker. Ini apoteker enggak juga, karena enggak semua aktivitas dari si apoteker ini menggunakan si sarung tangan. Kemudian ada dokter. Dokter juga memakai sarung tangan di beberapa waktu tertentu. Nggak harus memakai sarung tangan untuk melakukan pekerjaannya sebagai dokter. Kemudian ada petinju. Nah, petinju ini masuk akal karena memang untuk melakukan pertandingan, salah satu alat yang harus digunakan oleh si petinju adalah
sarung tangan yang besar itu. Kemudian terakhir analisis ini bukan juga ya teman-teman. Nah, jadi di sini ternyata ada 4 pekerjaan dan pekerjaan yang lebih identik dengan sarung tangan atau memang menggunakan sarung tangan itu sih petinju. Oke. Nah, semoga teman-teman semua bisa mengerti dengan penjelasan aku. Jangan lupa untuk terus menonton latihan-latihan soal sebelumnya supaya teman-teman terbiasa dan bisa menemukan hubungan kata dengan cepat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.